Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Saudara, kalau mau tahu tanggung jawab suami, istri yang sesuai firman Tuhan ini. Sekarang saya rindu saudara dengar saja ya. Saya akan baca, dengar, istri dengar, oh ini tanggung jawabku. Suami dengar, ini tanggung jawabku ya. Saya akan baca 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, saya ulang lagi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya ulang lagi. Istri-istri, tunduk kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Kalau saya tambahi, supaya jika di antara suami saudara ada yang belum ke gereja, ada yang belum melakukan firman Tuhan, ada yang hidupnya masih suka-sukanya, mereka pun bisa dimenangkan tanpa perkataan, tapi dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat, jika suami kita melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sekarang suami, ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Saya ulang, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ada 7 ayat. 6 untuk perempuan. Bilang sesama perempuan, rukurlah kita teman nih. Cuma 1 sama suami-suami. Ya, kalau saya berpikir sih positifnya karena perempuan ini makhluk bicara, jadi Tuhan banyak ngomong sama perempuan ya. Bapak-bapak, ayat 7, 1 ayat untuk kita, hormati istri kita. Di belakang itu supaya doamu enggak terhalang. Jadi doa kita dijawab oleh Tuhan atau enggak itu ada garansinya gara-gara kita hormat sama istri kita. Itu dari ayat ini ya. Jadi ingat, istri kita itu adalah teman pewaris. Kalau saya pakai ibarat, bapak-bapak, istri kita itu, ibu-ibu, kalau ini istri, ini suami, kalau teman itu gini, sejajar. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih, nggak ada. Teman. Secara kodrat kita laki-laki perempuan sama di mata Allah. Secara tugas kita memang beda.
Kalau laki-laki itu pemimpin, perempuan itu penolong, ya. Tapi secara kodrat ilahi, secara tatapan Tuhan, teman. Kalau kita seperti ini, suami istri teman, merasa istri kita baik, merasa suami kita teman, maka firman Tuhan kalau ada yang rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintah. Kalau ini berkat Tuhan, kalau kita rukun, ini diberkati, ini tertampung, gak ada satu biji pun yang tertumpah. Kalau kita rukun, kalau kita sepakat, kalau kita sehati, kalau kita merasa suami kita itu teman, kalau kita merasa istri kita itu teman, nggak ada yang saling merasa diri lebih tinggi, tidak ada, sejajar. Jadi ini harus penting. Ketika ada suami yang berkata, dia merasa dirinya lebih tinggi. Tahu apanya istriku itu? Kau di rumah ajanya kau, akunya kerja. Tahu apa kau? Apa yang kau perlu kukasih semua. Ini kau bilang kukasih. Apa kau tahu apa? Kurang apa aku? Merasa istrinya lebih rendah, dia merasa lebih tinggi, bocor. Ada juga istri-istri yang merasa suaminya kecil. Suamiku tahu apa? Akunya semua om. Di rumah aja, gayanya aja itu. Teh susunya itu pun uangkunya itu. Kalau nggak gara uangku ngap, mana mungkin dia minum di kedai. Merasa diri paling hebat, bocor. Apalagi kalau ada suami istri yang suka bertengkar, habis berkatnya. Apalagi kalau ada suami atau istri yang mulai pakai selingkuhan, bocor itu. Jadi suami istri itu teman, ya. Bilang kiri kanan, suami istri itu teman. Jangan lagi saling menjelek-jelekkan. Jangan lagi suamiku itu begini, istriku itu begini. Jangan. Baik suami, baik istri, jangan menjelek-jelekkan. Karena dialah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mulai. Karena suami dulu, yang cuma satu ayat, kita mulai dulu dari tanggung jawab suami. Sesama suami bilang, ayo kita pasang sabuk pengaman. Ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia supaya supaya doamu jangan terhalang. Yang pertama, tanggung jawab suami, enggak banyak. Yang pertama itu bijaksana. Kita harus bijaksana dengan istri kita, itu artinya kita harus memahami mereka. Memahami artinya penuh dengan pengertian. Pada prakteknya itu apa? Suami harus tahu ini. Istri adalah kaum yang lebih lemah. Ingat ya bapak-bapak, Tuhan sudah bilang di firman Tuhan, istri itu kaum yang lebih lemah. Lemah bukan berarti untuk dipijak-pijak, tapi lemah berarti istri kita itu perlu ditolong. Walaupun mungkin kalau postur badan istri kita lebih besar dari kita, tapi ingat sesuai firman Tuhan, dia adalah makhluk yang lebih lemah, ya. Jadi kita itu harus suka tolongin istri kita. Saya hari Sabtu ke Batam, saya nunggu Almasar di simpang itu, tiba-tiba berhenti si Gantang Sira dari Kaban Jahe, turunlah 2 orang sepasang kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek itu cepat aja turun, bayarnya ongkosnya, istrinya itu pegang tas, pakai tongkat, kacamatanya pun tebal, susah rasanya turun dari si Gantang itu. Sudah gitu, mau nyebrang, suaminya si Bulang itu langsung nyebrang. Serap, si nenek, satu pegang tongkat, satu pegang tas, kacamata tebal, dia mau nyebrang begini. Nggak ditolong sama suaminya. Aku kulihat itu kan, langsung kutinggalkan koperku, kutangkap ranselnya. Mari, ku bilang kan. Ku pegang satu tangannya, satu pegang tongkat. Ku seberangkan dia, stop mobil, stop. Setelah keseberang, mujurnya nangku, marga kai kam nakku. Surbatin ini, surbatin. Aku beruginting, kata. Untunglah sudah nenek-nenek. Kalau masih anak gadis tadi lain ceritanya. Pasti banyak yang viral kan itu.
Maksudnya anakku, aku tahu itu dari matanya itu ada penyesalan. Sayang aku udah tua kalau masih muda. Saya cerita ini hanya sebagian kecil, banyak pasangan-pasangan yang begitu. Nanti perhatikanlah, mau dipajak, mau di mall, di mana. Kadang-kadang ada istri yang udah gendong anak, bawa raga, datang suaminya pegang-pegang handphone begini. Sudah pasti itu bukan orang GBD lo gendek. Jangan, kita bapak-bapak harus tolongin istri kita. Ya. Jadi karena banyak kulihat istri-istri itu berotot. Kenapa? Karena gitu. Pak, geserkan sedikit lemari itu agak lembab dinding kita. Iya, kata suaminya, enggak digeser. Besok, Pak, jangan kamu lupa geser. Iya, enggak digeser. Lusa, jangan lupa ya. Keempat, kelima, seminggu, 2 minggu enggak digeser-geser. Pokoknya istrinya, ayo naku. Sarotot. Geser sedikit tempat tidur itu, Pak. Enggak kena matahari kayaknya kalau di sini. Kita pindahkan sedikit biar kena matahari. Iya, besok. Lusa, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Istrinya udah lihat, aduh, hasilnya, ayo naku. Makanya besar ototnya. Coba lihat dulu otot-otot ibu-ibu di sini. Jadi bapak-bapak ingat, istri kita itu kaum yang lebih lemah. Ya, ingat kita harus tolong. Jangan kita suka nuntut istri. Maunya istriku itu cantik. Maunya istriku kayak dulu, kayak anak gadis. Tapi kita perlakukan dia kayak kuli bangunan. Gak mungkin. Jadi ingat, yang pertama, tugas kita suami, istri itu kaum yang lebih lemah. Harus kita tolong. Yang kedua, pria dan wanita itu berbeda. Ingat ya bapak-bapak, kita sedang menikah sama perempuan yang berbeda dengan kita. Jangan selalu tumput, maunya kayak aku. Nggak boleh. Nggak bisa sama ya. Jadi kalau sama perempuan pasti beda. Jadi ini harus kita tahu bapak-bapak. Saya sama istri saya pun beda. Kalau saya itu cenderung intim, kalau istri saya cenderung stabil. Kalau orang intim, ya kayak inilah cerita. Ada nenek-nenek nyebrang, mari nih. Itu kalau orang cermat, rame begitu. Tapi kelemahannya ada juga, kita di cerita suka lupa waktu. Kalau istri saya itu dia stabil. Dia malah nggak suka banyak cerita. Kalau saya suka nyapa, kalau istri saya ya kadang ya kayak gitu tadi, nggak seperti saya lah. Makanya seringnya kami itu kalau naik mobil, siapa itu mak? Bilang. Karena kalau nggak aku bilang bisa nggak disapanya. Karena memang begitu orangnya, bukan sombong ya. Ini bicara karakter, ada 4 orang karakter. Tapi itu selalu bisa dilatih. Ya, itu semua bisa dilatih. Jadi kita bapak-bapak menikah dengan makhluk yang berbeda. Saya dulu pertama kali nikah sama istriku, kami tidur, dihidupkannya lampu terang. Padahal sejak muda aku nggak bisa hidup pakai lampu. Aduh, seumur hidup pula aku pikir. Aku tidur nggak pakai lampu, dia tidur harus pakai lampu. Sebagai pria, aku harus kenal kami itu beda. Ku tarik selimutku, ku tutup kepalaku. Langsung gelap. Kalau nggak kan repot ya. Dia nggak bisa hidup pakai lampu, tidur pakai lampu. Aku nggak bisa tidur kalau ada lampu. Kan nggak mungkin pula kami suruh satu orang hidup matikan lampu itu sebelum kami. Tapi lama-lama setelah saya pun belajar, akhirnya dia pun rasanya mungkin dia pikir iya ya suamiku ini kayaknya kalau tutup kepala nggak bagus oksigennya. Dia juga mulai kekang dirinya. Awal-awalnya gelapkan lampu, cari lampu yang kecil-kecil untuk lampu tidur. Kalau sekarang sama-sama kami sudah suka gelap. Gelap, matikan lampu, justru lebih nyaman, pagi bangun lebih segar. Menurut penelitian pun begitu. Mata itu betul-betul istirahat. Nah, jadi ini yang harus kita ngertiin ya, pria-pria. Ya, jadi mulailah sadar bahwa kita itu berbeda. Berikut, ingat kebutuhan wanita. Ya, kita harus mengerti kebutuhan wanita itu bapak-bapak didengar ya. Belajar kita jadi pria, belajarlah banyak mendengar.
Kita sudah belajar bahwa kekuatan komunikasi bukan di bicara, tapi di mendengar. Terus tanggung jawab pria yang kedua, menghormati istri. Menghormati artinya menghargai, menghargai artinya menempatkan di tempat semestinya, yaitu nomor satu. Prakteknya bapak-bapak, istri harus lebih penting dari teman-teman. Ya, menghormati istri itu artinya istri kita harus lebih penting dari teman-teman kita. Dari teman main catur, dari teman main bulu tangkis, dari teman mancing. Boleh semua itu, tapi harus istri lebih penting dari teman-teman kita. Ada banyak suami-suami baginya istri itu tidak lebih penting dari teman-teman. Suka nelepon waktu dia sama temannya. Nanti dah itu nah. Itu tidak menjadikan istri yang nomor satu. Teman istri harus lebih penting dari hobi. Hobi itu nggak salah, tapi ingat istri harus lebih penting dari hobi. Ada suami-suami waktu dia sampai ke rumahnya disambut istrinya, bukannya dia peluk istrinya malah dikasih barangnya, ini taruh di belakang. Lalu dia pergi ke belakang, dia lihat ada burungnya digantung. Istrinya nggak ditanya pun. Itu pun bukan jemaat GPD Logendak, enggak. Makanya berani aku cerita, jemaat sana. Asal pergi kerja, jangan lupa kasih makan burungnya, mak. Selalu gitu. Enggak pernah dia tanya apa keperluan lo, yang dia tanya burung. Istri harus lebih penting dari pekerjaan. Termasuk kalau kami itu istri harus lebih penting dari pelayanan. Kan gak aneh ya aku khotbah begitu. Wah, turun aku dari sini semua kalian salami aku. Puji Tuhan, makasih ya Om. Kami diberkati Tuhan. Datang istriku belakang. Diberkati. Sok kali di gereja aja gitu. Itu gak akan keren. Makanya selalu saya bilang mulai dari rumah. Ya. Amin bapak-bapak. Kurang jantan Pak. Amin bapak-bapak. Oke, mantap. Bapak-bapak bilang, selesai bilang. Sekarang ibu-ibu, pasang sabuk pengaman. Itu tadi cuma 1 ayat. Nih, bayangkanlah sebentar aku ngomong 6 ayat. Yang pertama, ibu-ibu. Oke, satu lagi bapak-bapak. Ada itu harus lebih penting dari siapapun, dari apapun setelah Tuhan. Ya, ini harus kuat di hidup kita. Yang kedua, tanggung jawab istri terhadap suami. Yang pertama ibu-ibu, tunduk. Bahasa aslinya hupotaso, artinya taat, patuh, dan penuh hormat karena firman Tuhan. Jadi istri itu tunduk, bukan nanduk. Ya, tunduk. Prakteknya apa Om? Menghargai suami yang memiliki otoritas dari Tuhan. Ya, ingat istri selama kita hidup jangan pernah kehilangan rasa tunduk sama suami. Saya tahu tunduk sama suami bagi ibu-ibu itu perjuangan. Itu nggak gampang. Apalagi suaminya itu nggak tunduk aja. Dengar firman Tuhan bilang tunduk. Tunduk yang pertama, hargai suamimu sebagai sosok pria yang di dalamnya ada otoritas Tuhan. Ingat, jangan lihat fisiknya, tapi lihat ada otoritas Allah yang Tuhan taruh di dalam hidupnya sebagai suami. Waktu kita menikah, Tuhan itu kasih otoritas itu kepada suami sebagai pemimpin. Jadi lihat itu, oh ada otoritas Tuhan di dalam suamiku. Dan untuk melihat itu kita harus punya sikap yang tunduk. Karena saya kadang-kadang melihat ada istri-istri yang tidak tunduk sama suaminya, tidak menghargai otoritas Tuhan yang ada pada suaminya, sehingga dia buat suaminya itu seperti suka-sukanya saja. Pak, nanti anak berenang, aku nggak bisa. Bapak yang antar anak kita duanya berenang ya. Ingat Pak, ini belum berangkat berenang ini. Ingat Pak, kalau nanti berenang tolong Bapak awasi, jangan nanti sampai tenggelam. Ingat ya, pas dia nanti berenang ini semua bontotnya sambil berenang dia sambil suapin biar nggak masuk angin. Ini nanti anduknya, ini 2, ini warna biru untuk si kakak yang
pink untuk si adik. Jangan lupa, jangan tertukar, nanti nggak mau mereka. Ingat ya. Jangan lupa habis mandi taruh minyak kayu putih di perutnya ya. Jangan lupa kalau perlu kalian jajan ke kantin biar nggak masuk angin anak kita. Udah. Pulang nanti dari kolam renang, naik angkot kalian, berhenti kalian di toko roti Samudra, beli roti. Beli roti ini, buah ini, wah ini. Nanti sebelum pulang singgah kamu dulu di rumah mami, kasih satu. Boleh minta tolong sama suami, tapi jangan kayak begitu memperlakukan suami. Ingat, ada otoritas Allah di dalam hidupnya. Bilang kiri kanan, saya kenal siapa maksud Om itu. Yang kedua, ibu-ibu, tunduk itu artinya menghormati kepemimpinan suami kita. Hormati dia. Ingat di belakangnya itu, di dalamnya ada otoritas. Sebagai istri, dorong suami kita. Kamu bisa, Pak. Kamu pemimpin, Pak. Jangan diancamkan ya. Dorong, kamu bisa, Pak. Bisa. Hormati kepemimpinannya. Berikut, tunduk itu artinya mematuhi keputusannya. Kita, ini juga masukan buat suami-suami, kita itu pemimpin yang harus mengambil keputusan. Dan ibu-ibu belajar hormati keputusan suami kita. Ini hati-hati ya bapak-bapak. Perkataan tanya mamamu, kalau anak kita nanya sesuatu sama kita, tanya mamamu, hati-hati. Kalau misalnya anak kita nanya, Pak, besok boleh nggak aku camping? Tanya mamamu. Besok-besoknya lagi dia tanya sama kita, Pak, boleh nggak aku beli handphone? Tanya mamamu. Pak, boleh nggak aku pulang sekolah ke rumah kawanku sebentar kerja kelompok? Tanya mamamu. Anak kita pun lama-lama, asal aku datang sama bapak, tanya mamamu. Tanya, ngapain aku buang-buang waktu? Besok dia tanya mamanya dan kita nggak pernah ditanya lagi. Kalau udah begini, hati-hati. Kepemimpinan itu bisa berpindah kepada istri. Dan Tuhan nggak pernah kasih otoritas kepemimpinan sama istri. Makanya suami-suami belajar ngomong itu keputusan. Saya mau bilang begini, ada pepatah kepemimpinan begini, lebih bagus salah mengambil keputusan daripada tidak mengambil keputusan. Lebih bagus kita keputusannya salah, tapi kita yang ambil daripada orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk kita. Itu prinsip kepemimpinan bapak-bapak. Jadi kalau ada hal, jawab keputusan. Kalau bisa bilang bisa, tidak. Jadi itu penting ya. Dan ibu-ibu jangan senang kalau anak kita selalu tanya sama kita, nggak lagi tanya sama bapaknya. Memang nggak terpakai. Tanya aja sama bapakmu itu nggak ada gunanya ngomong nakul sama mama saja. Kalau ada istri-istri yang model begitu, engkau sedang mengambil otoritas dari Tuhan. Ini prinsip keluarga yang benar ini. Tuhan kasih otoritas itu sama suami. Otoritas itu kayak payung. Kalau suami kita pegang kepemimpinan di rumah kita, istri hormat sama suami, anak-anak juga hormat sama suami, terlindungi. Kalau ada hujan, serangan-serangan, keluarga itu akan terlindungi. Karena Tuhan kasih otoritas itu sama suami. Tapi ketika ada istri-istri yang mulai berontak, yang mulai ngambil alih kepemimpinan. Apa tunduk-tunduk sama kau? Capek gak maju-maju hidup kita. Sampai mati kita gak bisa bangun rumah kalau ikut gayamu. Kau aja mau diikuti. Kau mau diikuti pun gak bisa. Mulai berontak. Ada suami yang terluka. Itu anak-anak yang jadi korban. Apa? Gak bisa kau? Enggak. Aku saja yang naik seng. Biar ku tempel seng itu sendiri. Cuma kau pikir cuma kau yang bisa. Kita mulai ambil alih. Ini pemberontak. Apa yang terjadi? Istri yang memberontak dan mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga, terbalik. Kalau ada hujan, serangan, itu justru tertampung. Makanya istri-istri belajar tunduk.
Model keluarga inilah yang akhirnya menyebabkan ada anak-anak yang akhirnya dewasa, perempuan jadi kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan. Karena dia lihat, keren juga mamaku ini kayak laki-laki ya. Dan tanpa kita sadari inilah awal bibit-bibitnya. Ada laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Jadi jangan berontak. Jadi kasih kesempatan sama laki-laki, sama suami kita itu untuk ngambil keputusan ya ibu-ibu. Jadi misalnya anak kita nanya, aku mau kuliah di sini menurut bapak, menurut mama gimana? Waktu diskusi misalnya suami kita bilang di sini, misalnya gitu kan. Dan ternyata setelah berjalan waktu keputusan suami kita itu salah. Jangan cepat-cepat langsung menyalahkan. Dulu pun sudah aku bilang, memang kamu gak bisa. Jangan begitu. Belajar, hormati keputusan ini. Saudara itu akan jadi satu perempuan yang luar biasa. Ketika suami saudara mengambil keputusan yang salah, saudara bilang begini, labodali bapak kami, dalantar lajar. Gak apa-apa pak, inilah jalan kita belajar. Suami yang digituin, untuk kesempatan sekali lagi, keputusannya pasti akan lebih baik. Pasti. Makanya perlu salah. Kalau nggak salah, ya nggak belajar kita kan. Anak-anak itu kalau nggak kena pisau dulu tangannya, nggak hati-hati dia sama pisau. Sama dengan kita, kalau ada suami kita salah pun ibu-ibu, nggak apa-apa pak. Kita berusaha lagi, nggak apa-apa karena keputusan itu kita rugi, kita berjuang lagi. Kalau orang-orang yang model begitu, nggak lama itu berkat Tuhan pasti akan diperintah. Tapi kalau kita selalu istri merasa, dulu pun sudah aku bilang, ini bocornya banyak kali nih. Mau seberapa besar pun masuknya berkat itu bocor. Tapi waktu kita, ya nggak apa-apa belajar. Walau di dalam, anak ini memang keras kepala kali, udahlah di dalam saja. Jangan sampai keluar. Firman Tuhan bilang istrimu dimenangkan, suamimu dimenangkan bukan dengan perkataan, tindakan. Bilang kiri kanan, sudah ngerti? Terus ingat ibu-ibu, ini penting ya, hormati kerja keras suami kita. Bukan hasilnya, tapi kerja kerasnya. Iya kalau suami kita mungkin penghasilannya banyak, bapak kami. Tapi kalau suami kita kecil pun penghasilannya, tapi kerja kerasnya itulah dihargai. Seberapa sering banyak ibu-ibu, suamiku itu gajinya pun sekian. Nggak dihargainya dia, nggak lihat bagaimana kerja kerasnya mungkin selama bekerja. Kita mungkin ibu-ibu nggak dengar bagaimana bosnya maki-maki dia. Mungkin kita nggak dengar bagaimana suami kita diperlakukan orang di jalanan itu, dimaki-maki orang. Tolong hargai kerja kerasnya, bukan penghasilannya, kerja kerasnya. Amin. Kalau amin cepat, nggak lama kita. Yang kedua, yang terakhir tugas istri, yang pertama tunduk, yang kedua menjaga kecantikan batiniah. Itu prakteknya bagaimana roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi saya nggak larang ibu-ibu ke salon cantik, nggak larang pakai perhiasan. Kalau di ayat ini tadi kan dibilang lebih bagus kecantikan, nggak larang pakai baju bagus, nggak larang. Tapi yang paling penting kecantikan dalam. Memang dua-duanya itu perlu dibangun. Kecantikan luar, kecantikan dalam. Kalau ada istri yang cantiknya dalam, luarnya juga cantik, wah itu suaminya pasti berbahagia itu. Ya. Tapi kalau ada wanita yang luarnya cantik tapi dalamnya nggak cantik, orang pasti ngomong, sia-sia wajah cantik tapi judes. Karena dalam ya. Karena kita harus ingat kalau ada pilihan lebih cantik luar dalam, lebih bagus di luar ini ya apa adanya, tapi di dalam bagus. Percayalah Bapak Ibu, kalau di dalam ini bagus, itu akan mempengaruhi keluar. Kalaupun di sini pas-pasan, di sini baik, waktu orang ketemu kita, dia memang sederhana, tapi kalau aku ketemu dia rasanya nyaman, rasanya kalau aku cerita itu ada jalan keluar. Itu mempengaruhi, menutup yang pas-pasan itu. Jadi ini sangat penting. Yang nggak boleh itu udah jelek luar, jelek dalam pula. Aduh, itu suaminya kasihan kali itu.
Pikul salib dari pagi sampai malam. Lagunya pun, oh Yerusalem, kota mulia. Dia lihat istrinya, hatiku rindu ke sana. Karena udah jelek luar, jelek dalam lagi. Selalu jadi masalah. Bertengkar selalu. Pagi pergi ke pajak, bertengkar sama tukang sayur. Besok bertengkar lagi sama tukang buah. Pergi ke pajak, bertengkar lagi sama tukang ikan. Sampai asal ibu itu ke pajak, semua tukang jualan itu kode. Udah datang preman pasar, Selalu bermasalah, pulang naik Sibaya, turun, bertengkar lagi gara-gara gope. Udah gitu liburan, jalan-jalan ke Brastagi naik sado, sama sadonya, sama kudanya pun bertengkar. Jadi jangan begitu, ya. Nah, jelek di luar pun itu juga jangan Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang saya bilang, ini sederhana, nggak apa-apa, nggak peduli juga saudara sama di luar. Jangan ya, peduli juga sama yang di luar. Satu kali saya udah pernah cerita mungkin, saya KKR ini, habis KKR, yang mau didoakan maju ke depan, banyak yang maju. Ada satu ibu-ibu, pas pula giliran saya mendoakan dia, walau banyak situ hamba Tuhan, pas aku berdoa buat dia, Tuhan tolong dia. Waktu aku lihat pun dia penampilannya itu udah nggak peduli lah dia. Tolong dia. Waktu aku dekati dia agak lain baunya. Pendeta itu kan berhikmat, biar dia nggak sakit hati agak geser aku sedikit. Oh Tuhan. Waktu dia ngomong haleluya kan, waduh tanpa bau. Udah dijual jelek di sini juga bau. Dari samping aku, Tuhan tolong dia. Waktu ku pegang gini kepalanya, itu lengket, nggak tahu lah aku udah berapa lama dia nggak mandi. Aduh, aku pikir itu suaminya sakti itu pasti. Itu hampir kejadian ada pendeta yang mendoakan jemaat, pendetanya yang jatuh, hampir. Itu mengerikan sekali. Itu aduh, itu sampai tangannya itu mengiang-ngiang terus. Aku pulang pun aduh tanganku udah lengket di kepalanya. Itu kalau masa Covid, itu nggak kena Covid itu. Nggak perlu vaksin, mati sendiri virusnya itu. Maksudku jangan seperti itu ya. Rapilah. Yang nggak harus mewah, rapi, bersih. Jangan aut-autan. Ibu-ibu dandanlah ke salon ya. Bergayalah, rawat tubuh lah. Bapak-bapak pun begitu. Jangan mobil aja terus dirawat Pak. Jangan mobil aja terus di salon. Kereta di salon. Kereta itu sampai nggak ada lagi debu. Istri-istri sekali kasih ke salon kam sayang. Istri ini katanya dalam hatinya. Udah lama aku pengen khotbah seperti ini. Ini om memang dipakai Tuhan dahsyat itu. Tapi yang terpenting dalam ya Bu. Ya, yang terpenting itu dalam. Ibu-ibu dengar, sebenarnya sudah ada roh lemah lembut dan tentram itu dalam hati kita Tuhan taruh. Sudah ada itu. Jadi sekarang tinggal kita aktifkan atau enggak. Ya, jadi aktifkan ya. Aktifkan di dalam hidup kita. Apalagi perempuan itu jaga kecantikan batiniah, itu prakteknya sikap kita itu harus anggun dan mempesona. Ya, ingat ibu-ibu, sikap kita itu harus anggun. Jangan suka nggak anggun. Bicara kita itu pun yang anggun lah. Jangan asal nunjuk-nunjuk. Geser meja ini, geser meja ini gitu. Itu namanya nggak sopan. Jangan pula duduk gini, makan. Wah. Itu nggak anggun itu. Walau di sini nggak ada. Kalau ada, bertobat. Bangun manusia batiniah kita yang anggun, mempesona. Apalagi perkataan kita harus meneduhkan. Nah ini yang banyak ini. Perkataan perempuan, istri itu harus meneguhkan. Istri nggak boleh jadi provokator. Istri itu harus jadi penyemangat. Ya, perkataan kita itu penting. Saya beberapa waktu lalu itu hati saya sempat nggak nyaman. Waktu aku cerita sama istriku, gimana menurut ini? Istriku cuma bilang begini, Pak, jaga hati. Jaga hati. Cuma itu saja. Dia nggak bilang, gimana? Jaga hati.
Saya bilang, iya ya, jaga hati. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau jaga hati. Jaga hati. Semua nggak ada tanpa pengetahuan Tuhan. Jaga hati. Jadi maksud saya perkataan itu penting, ibu-ibu. Mendukung, jangan melemahkan, jaga hati. Kalau hidup, itu semua Tuhan yang mengatur. Yang penting jaga hati. Asal kita jaga hati, Tuhan pasti tolong kita. Jadi ingat ya ibu-ibu, jaga kecantikan batiniah itu artinya roh yang lemah lembut, sikap yang anggun, perkataan yang meneduhkan. Tuhan menolong kita semua. Pulang, kalau susah kamu ingat aja lah ini. Kalau kamu hidupnya begini pasti berkat itu tertampung. Kalau begini, mau seberapa banyak pun berkat Tuhan bocor. Makanya jaga hubungan kita suami istri. Yang suami-suami kerjakan bagian kita. Enggak usah tuntut istri. Yang istri kerjakan bagian kita. Enggak usah tuntut suami. Percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita.